Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Riley, yang sedang berduel di dalam sebuah mobil, untuk menghabisi target yang sudah lama diincarnya. Dan meskipun pada awalnya Riley sempat terluka karena sayatan pisau, namun pada akhirnya ia pun dapat menghabisi si target dengan menembaknya. Setelah itu Riley lantas segera kembali ke persembunyiannya, yaitu di sebuah mobil van dan mengobati luka sayatan itu seorang diri. Lalu ketika ia membuka bingkisan yang berisi sebuah kotak kue, seketika saja ia teringat pada beberapa tahun sebelumnya, tepatnya 5 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu Riley yang sedang bersama anaknya yang bernama Charlie, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Peg, untuk meminta Riley agar datang ke tempat rapat bersama para ibu. Namun karena saat itu adalah hari ulang tahun Charlie putrinya, Riley pun lantas menolak untuk datang, sehingga membuat Peg terlihat sedikit kecewa dan juga murka. Tak lama setelah itu terlihat Riley yang berkunjung ke tempat kerja suaminya, dan diketahui kalau suami Riley ini ia bernama Chris. Di sini Riley menyuruh sang suami untuk segera menyiapkan pesta ulang tahun Charlie, sementara ia sendiri akan pergi bekerja terlebih dahulu. Namun sesampainya ia di tempat kerjanya itu, sang atasan malah menyuruh Riley untuk menutup toko, karena keluarga si atasan ada yang sakit mendadak. Sementara di balik itu Chris dan temannya yang bernama Mikey, mereka sedang merencanakan tentang sebuah perampokan. Pada malam harinya ketika Riley pulang ke rumah, terlihat tidak ada seorang pun yang hadir ke pesta ulang tahun putrinya tersebut. Dan ternyata, yang membuat teman-teman Charlie tidak datang adalah Peg, yaitu seorang wanita yang sempat mengajak Riley datang ke rapat dengan para ibu. Kemudian Riley dan Chris yang tak ingin membuat Charlie sedih, mereka pun akhirnya mengajak sang putri untuk ke sebuah karnaval, sebagai ganti untuk merayakan ulang tahunnya. Namun sebelum mereka pergi ke tempat tersebut, Chris terlebih dahulu menelepon Mikey, untuk mengatakan kalau ia tidak akan ikut bersamanya karena terlalu beresiko. Hingga setelah mereka pergi terlihat seorang pria bernama Cortez, yang dari tadi sedang mengawasi mereka dari seberang rumah. Sementara di sisi lain ternyata Mikey sudah tertangkap, oleh seorang pengedar barang haram yang bernama Diego Garcia. Dan karena Diego ini dikenal sangat bengis dan tak kenal kata ampun, tanpa pikir panjang ia pun langsung menghabisi Mikey saat itu juga. Di tempat lain Chris, Riley dan Charlie yang sudah berada di pameran, mereka terlihat bersenang-senang, menaiki berbagai wahana permainan dan membeli es krim peppermint. Namun ternyata di sana juga sudah ada anak buah Diego, yang secara diam-diam sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu ketika Chris dan Charlie yang hendak masuk ke dalam mobil lebih dulu, tiba-tiba saja mereka diberondong oleh anak buah Diego yang sangat bengis itu. Hingga akibat dari itu Chris dan Charlie pun tewas di tempat, sementara Riley yang terkena tembakan di kepala, ia mengalami koma dan dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian setelah Riley tersadar dari komanya, ia dihampiri oleh seorang detektif bernama Stan, yang sebelumnya menyelidiki di tempat kejadian itu. Di sini Stan memberi Riley sebuah informasi, bahwa Chris dan Mikey sempat berencana melakukan sebuah perampokan, kepada seorang bos mafia bengis yang bernama Diego. Namun meskipun sebelumnya Chris membatalkan rencana itu karena terlalu beresiko, namun karena Mikey telah tertangkap, pada akhirnya Diego pun mengetahui percakapan Chris dengan Mikey. Dan karena Diego yang dikenal sangat bengis dan juga sangat sadas, ia pun lantas menyuruh beberapa anak buahnya, untuk segera mencari Chris dan menghabisinya. Setelah sedikit jag-jag Riley yang sempat melihat wajah si pelaku, kini ia dibawa ke kantor polisi, untuk melihat siapa saja pelaku yang telah menghabisi keluarganya. Lalu di sini Riley yang teringat kalau salah satu dari si pelaku ada yang memakai tato, ia pun lantas mengatakan kalau inilah pelakunya. Beberapa waktu setelah itu ketika Stan sedang berada di sebuah taman, ia dihampiri oleh seorang rekan, sekaligus detektif yang bernama Moises. Di sini Moises menunjukkan sebuah barang bukti, yaitu sebuah lencana dari seorang detektif, yang berani menyelidiki kelompok mafia Diego Garcia.
Di mana kalau Moises ini sengaja memperlihatkan barang bukti tersebut untuk memperingati Stan agar berhati-hati menyelidiki kasus yang berkaitan dengan mereka. Dan hal tersebut mengingat kalau Diego adalah seorang mafia yang tak kenal ampun, yang juga dikenal kebal hukum, serta dicurigai mempunyai orang dalam di kepolisian. Keesokan harinya Riley pun menghadiri persidangan, dan 3 tersangka yang diduga pelaku juga turut dihadirkan. Namun saat persidangan berlangsung Riley merasa ada sebuah kecurangan, terlebih lagi saat pengacara tersangka mengatakan kalau ingatan Riley terganggu karena luka tembak di kepalanya. Bahkan ditambah lagi dengan semua pernyataan Riley yang dianggap tidak masuk akal, sehingga hakim pun memutuskan untuk membebaskan ketiga terdakwa itu. Mendengar keputusan tersebut tentu saja membuat Riley sangat murka, berusaha menyerang ketiga tersangka, hingga para polisi terpaksa harus melumpuhkannya. Dan ketika Riley yang hendak dibawa dengan mobil ambulan, seketika saja ia langsung memukul Stan dengan tabung oksigen, lalu dengan cepat melarikan diri dari sana. Kemudian adegan berpindah ke masa kini, tepatnya 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan yang terjadi pada Chris dan juga Charlie. Di mana terlihat detektif Stan dan juga Moises, yang hendak menyelidiki sebuah TKP, karena ada pembunuhan 3 orang di sebuah karnaval. Dan ternyata, ketiga mayat tersebut adalah 3 tersangka, yang telah menghabisi Chris 5 tahun yang lalu. FBI wants to talk to us. Yeah, sure. Di tempat lain terlihat seorang agen FBI bernama Lisa. Ia dihampiri oleh seorang rekan, yang memberitahu tentang pencurian senjata yang dilakukan oleh seorang wanita. Dan setelah si rekan menunjukkan foto pelaku pencurian itu, tanpa diduga wanita yang mencuri senjata-senjata tersebut adalah Riley. Sementara di sisi lain Riley sendiri yang baru selesai mengobati lukanya, ia terlihat sedang bersiap untuk kembali beraksi, dengan membawa persenjataannya. Di mana kalau targetnya kali ini tidak lain adalah seorang hakim korup, yang saat itu memutuskan untuk membebaskan ketiga pelaku pembunuh Chris dan Charlie 5 tahun yang lalu. Corrupt judges. Di tempat lain Stan dan Moises yang saat ini berada di kantor FBI, mereka mendapat sebuah informasi bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang dilakukan oleh Riley. Namun tak lama saat mereka di sana tiba-tiba saja ia mendapat sebuah kabar, kalau baru-baru ini terjadi sebuah ledakan, yang membuat seorang hakim harus tewas mengenaskan. Bahkan kejadian tersebut ternyata juga sudah diketahui oleh Cortez, yang langsung memberitahu Diego, kalau hakim yang mereka sogok 5 tahun lalu telah tewas dihabisi oleh Riley. Hingga setelah mendengar hal itu kini Diego pun menyuruh Cortez untuk menaruh harga, bagi siapa saja yang bisa menghabisi Riley. Di balik itu terlihat Riley yang sedang mengawasi sebuah tempat, yang ternyata itu adalah salah satu markas yang dimiliki oleh Diego. Lalu di sini Riley yang gagah pun menyamar sebagai seorang pemulung, dan tidak lain agar ia bisa dengan mudah menghabisi penjaga markas itu. Kemudian secara diam-diam Riley masuk ke dalam, namun sayang hal tersebut diketahui, hingga aksi tembak-menembak pun tak bisa terhindarkan. Pada akhirnya mereka pun berhasil Riley habisi, namun di sini Riley hanya menyisakan seorang pria bernama Marvin. Lalu dengan cepat Marvin lantas melaporkan hal tersebut kepada Diego, hingga Diego yang mendengar itu langsung menyuruh Marvin untuk memperketat keamanan, sebelum Riley datang menghabisi mereka. Double security before she gets us all killed. Singkat waktu terlihat Riley yang sudah berada di markas pembuatan barang haram Diego, dan tidak lain untuk menyerang mereka semua. Namun setibanya di dalam ia tidak menemukan seorang pun di sana, dan malah menemukan banyak jebakan bom yang ternyata sudah disiapkan oleh Diego. Hingga ketika Riley yang berusaha keluar untuk menghindari jebakan itu, salah satu anak buah Diego yang melihatnya ia pun langsung meledakkan tempat itu. Beruntung Riley berhasil selamat dari ledakan itu, dan secara langsung mengambil mobil seseorang yang lintas, untuk mengejar anak buah Diego. Hingga di suatu kesempatan dan setelah Riley berhasil memojokkan mobil si anak buah,
tanpa banyak kata apapun ia langsung menghabisi mereka saat itu juga. Setelah itu Riley segera bergegas ke kediaman Diego, dengan menggunakan mobil si anak buah agar bisa mengelabui penjaga di sana. Lalu setelah para penjaga berhasil dikelabui dan ketika mereka membukakan gerbang, saat itu juga Riley menghabisi mereka, dan melanjutkan dengan menghabisi semua anak buah yang berjaga di depan rumah Diego. Hingga ketika Diego berhasil Riley pojokkan, tiba-tiba saja muncul putri Diego, yang membuat Riley teringat kepada Charlie, sehingga Diego mengambil kesempatan itu untuk menyerang Riley. Dan akibat dari itu Riley yang terluka parah pun memutuskan untuk pergi, lalu mendatangi rumah Peck untuk numpang istirahat sembari mengobati lukanya itu. Di sisi lain agen Lisa yang ternyata sudah mengetahui tempat persembunyian Riley, ia memberitahu detektif Stan, dan menunjukkan beberapa persenjataan milik Riley. Lalu di sini Lisa mengatakan kalau ia akan segera menangkap Riley dan Diego, karena diketahui kalau Riley sendiri sudah sangat lama mengintai operasi Diego. Bahkan kini Lisa juga sudah mengetahui, kalau rumor tentang Diego yang memiliki orang dalam di kepolisian, ternyata itu benar adanya. Namun di sini Stan yang mengetahui kalau Lisa mengetahui banyak hal tentang Diego, tanpa diduga ia pun melakukan hal ini. Sorry. Hingga terungkap kalau orang dalam yang selama ini bersekongkol dengan Diego, tidak lain adalah Stan, yang langsung menghubungi Diego untuk memberitahu lokasi tempat persembunyian Riley. I know where to find her. Setelah mendengar informasi itu Diego lantas mengajak semua anak buahnya yang tersisa, untuk bergegas ke lokasi dan menghabisi Riley malam ini juga. Sementara Riley yang menyadari kedatangan mereka, ia sempat memperingati Diego untuk menyerah, dan jika tidak maka Riley akan menghabisi semuanya. Namun di saat yang bersamaan Riley mendengar suara ponsel dari tempat sampah, dan setelah dicek ternyata itu adalah ponsel milik agen Lisa yang sudah tewas. Kemudian Riley pun mengambil ponsel tersebut, dan menayangkan siaran langsung sembari menunjukkan kebusukan Stan, sebagai orang dalam yang selama ini bersekongkol dengan Diego. Bahkan di sini Riley juga menyebutkan lokasi di mana keberadaan mereka sekarang, sehingga Moises dan para polisi jujur yang melihatnya segera bergegas ke lokasi tersebut. Tak berselang lama terlihat Diego yang menyandera seorang bocil FF, dan mengancam kalau ia akan menghabisinya jika Riley tidak segera keluar. Dan tentu saja hal tersebut membuat Riley terpaksa harus keluar, dan Diego yang bengis pun langsung menghajar Riley secara membabi buta. Di sini Riley sengaja terus mengejek dan memancing emosi Diego, untuk mengulur waktu karena ia yakin para polisi akan segera tiba di sana. Dan benar saja, tak berselang lama terlihat para polisi yang baru saja tiba, sementara Diego yang mengira kalau Stan telah berkhianat, ia langsung menghabisinya lalu segera kabur dari sana. Namun dengan cepat Riley yang gagah berusaha menghadangnya, hingga perduelan antara mereka pun terjadi di sana. Pada akhirnya Riley berhasil menumbangkan Diego, sementara Moises yang datang meminta Riley untuk tidak menghabisinya, karena mereka akan menangkap Diego. Namun Riley yang sudah sangat lama ingin membalaskan dendam kematian suami dan putrinya, ia pun tampak tidak memperdulikan Moises, dan langsung menghabisi Diego saat itu juga. Keesokan harinya Moises menemukan Riley di makam suaminya, dan langsung membawanya ke rumah sakit karena Riley terluka parah. Lalu singkat waktu beberapa berita TV mengabarkan kalau semua orang mendukung Riley, namun hukum berkata lain dan tetap harus berjalan, di mana Riley akan diadili sebagai seorang penjunuh. Hingga beberapa hari kemudian terlihat Moises yang menjenguk Riley di rumah sakit, dan ia memuji Riley karena telah menghabisi banyak penjahat, dan membongkar kelompok mafia terbesar di sana. Di sini Moises yang sembari memegang tangan Riley juga mengatakan, kalau sebagian dari mereka mendukung Riley, dan tidak ingin kalau Riley sampai dihukum. Hingga setelah Moises pergi, ternyata ia memberikan kunci borgol ke tangan Riley, dan hal itu dilakukan karena Moises merasa kalau Riley punya hak kebebasan, setelah mendapatkan keadilan. Lalu, film pun tamat.
Nah, jadi itulah tadi alur ceritanya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.